so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berpresentasi hasil diskusi kami dari kelompok 10 tentang manajemen perbankan digital. Pengertian perbankan digital. Perbankan digital adalah sebuah kegiatan atau layanan perbankan yang sarananya menggunakan sistem elektronik atau digital melalui milik bank, milik calon nasabah atau nasabah bank tersebut, yang semua prosesnya secara mandiri dan terotomasi. Sedangkan menurut Forbes, digital banking adalah layanan dan produk yang dapat diakses oleh nasabah kapan dan dimanapun karena berbasis internet dan digital. Sementara istilah bank digital adalah bank yang menyediakan sarana dan pelayanan perbankan secara online maupun dengan jalur elektronik lainnya. Perbankan digital dapat membantu kebutuhan nasabah untuk dapat mengakses layanan perbankan termasuk pembuatan rekening dan registrasi atau onboarding, melakukan pembayaran transaksi e-commerce, mengajukan pinjaman, investasi, hingga pengolahan keuangan secara mudah, cepat, dimanapun dan kapanpun. Dari segi keamanan, perbankan digital juga menghadapi tantangan yang ikut berevolusi dengan teknologinya. Bank konvensional mungkin lebih baik dari segi KYC atau Know Your Customer, tetapi bank digital mampu lebih efisien dan dituntut memiliki sistem keamanan serta infrastruktur IT yang mumpuni untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Faktor-faktor pendorong perkembangan perbankan digital di Indonesia terdapat beberapa faktor pendorong mulai terjadinya layanan perbankan menuju digitalisasi, yaitu 1. Ekspektasi konsumen yang berubah. 2. Adanya penetrasi internet dan perangkat mobile. 3. Pertumbuhan aplikasi mobile. 4. Model bisnis konvensional yang ikut go digital. Manfaat perbankan digital. Melihat faktor-faktor pendukung mengenai perkembangan bank digital tersebut, maka manfaat yang akan Anda terima jika menggunakan antara lain: 1. Akses layanan tanpa batas. Karena seluruh layanan di bank digital dilakukan secara online, maka Anda dapat mengakses berbagai layanan keuangan dan perbankan kapanpun 24 jam dan dimanapun tanpa terikat dengan jam kerja bank. 2. Tarif yang semakin efisien. Hadirnya layanan perbankan secara digital juga mampu mengurangi biaya dan tarif yang dikenakan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh mudahnya integrasi layanan perbankan digital dengan platform-platform lainnya melalui API, Application Programming Interface. 3. Ragam fitur beyond banking. Melalui platform aplikasinya, pemain perbankan digital berlomba-lomba untuk mampu menghadirkan fitur-fitur yang mampu menjawab berbagai kebutuhan nasabah. Manfaat yang diberikan oleh fitur-fitur ini tidak lagi terbatas pada layanan perbankan saja, tetapi juga beyond banking, menjangkau berbagai ekosistem. 4. Keamanan. Keamanan selalu jadi prioritas tertinggi dalam penyediaan layanan perbankan digital. Kini nomor PIN bukan jadi pertahanan keamanan satu-satunya saat bertransaksi. Terdapat multifaktor authentication yang menjamin keamanan rekening, misalnya hadirnya autentikasi biometrik dan OTP atau on-time password. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Slide selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan poin sebelumnya, yaitu contoh layanan perbankan digital. Ada beragam layanan perbankan digital Indonesia.
Kami contohkan beberapa layanan milik Bank Rakyat Indonesia yang sejak tahun 2017 hingga sekarang terus mengembangkan produk digitalnya. Yang pertama, Brimo. Anda mungkin sudah tidak asing dengan Brimo karena keberadaannya sudah lama menemani para nasabah untuk lebih mudah mengakses layanan keuangan BRI. Hingga kini, layanan ini masih terus akan berkembang untuk membuat nasabah semakin merasa terbantu. Perannya sebagai mobile banking membuat Brimo semakin banyak dan sering diakses nasabah. BRI terus melakukan pengembangan agar Brimo dapat menjadi sebuah finance super app untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang finansialnya. Beberapa contoh pengembangan Brimo adalah pembukaan rekening tanpa harus mengunjungi bank, tarik tunai uang tanpa menggunakan kartu, pengisian pulsa, serta top up dengan digital dan Brizi. Selain pengembangan fitur, user experience juga menjadi pertimbangan. Misalnya metode sidik jari dan penggunaan pengenalan wajah saat mengakses Brimo untuk menjaga keamanan dengan praktis. Yang kedua, BRIAPI. BRIAPI atau BRI Application Programming Interface merupakan sebuah pengembangan layanan Bank BRI yang berbasis open banking untuk mempercepat sekaligus menyederhanakan proses integrasi antara layanan dan produk BRI dengan bermacam aplikasi frontend pihak ketiga. BRI API menjadi gerbang kolaborasi dan integrasi layanan BRI dengan lebih banyak ekosistem digital dan non-digital di Indonesia. Berkat BRIAPI, layanan BRI tidak hanya tersedia di platform-platform BRI saja, tapi juga dapat diakses melalui platform lain. Contohnya Shopee untuk pembayaran melalui Briva atau BRI Virtual Account. Untuk transaksi pembelian obat-obatan secara digital hingga memudahkan pembayaran biaya pendidikan seperti di Universitas Sanata Dharma. Yang ketiga, Ceria. Pada 2019, di tengah maraknya tren pinjaman digital oleh perusahaan fintech, BRI memimpin sebagai pionir penyedia pinjaman digital atau digital lending platform untuk transaksi e-commerce melalui Ceria. Ceria berfungsi sebagai digital credit card yang menawarkan limit hingga 20 juta rupiah dengan tenor hingga 12 bulan untuk bertransaksi di bidang platform mitra Ceria. Seperti Tokopedia, Ceria menawarkan pinjaman yang aman, mudah, dan super cepat, yakni hanya membutuhkan waktu kurang dari 5 menit mulai dari pengajuan hingga pencairan. Dengan sistem Buy Now Pay Later atau BNPL, Ceria memberikan solusi akan kebutuhan, kecenderungan, dan kebiasaan kaum milenial dalam berbelanja dan membentuk kredit history. Oke, saya akan melanjutkan presentasinya. Tantangan dalam perbankan digital. Selain banyaknya peluang untuk bisa menjadi perbankan digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, ada juga tantangan yang menyertainya. Tantangan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal perbankan digital tersebut. Tantangan internal misalnya mengenai adanya perubahan pola pikir dalam perusahaan. Secara internal, pemain perbankan digital harus menyiapkan infrastruktur IT dan sistem cyber security yang mumpuni. Selain itu, dari segi pengembangan fitur dan layanan keuangan juga harus mampu menjawab kebutuhan nasabah yang terus berubah. Sementara dari faktor eksternal, pengembangan layanan perbankan digital juga harus mempertimbangkan beragamnya tingkat literasi keuangan, literasi digital, dan kemampuan adopsi digital dari target pasar. Perkembangan perbankan di era digital. Salah satu faktor penyebab semakin berkembangnya pelayanan perbankan di Indonesia di bidang digital adalah karena adanya COVID-19.
yang membuat berbagai aktivitas mulai dialihkan agar bisa menerapkan protokol kesehatan. Walaupun sebelumnya pandemi sebenarnya, transaksi non-tunai sudah mulai meningkat penggunaannya, namun setelah COVID-19 berperan dalam percepatan proses digitalisasi. Perkembangan perbankan di era digital juga dibuktikan berdasarkan catatan dari Bank Indonesia bahwa transaksi keuangan masyarakat secara digital juga dibuktikan berdasarkan catatan dari Bank Indonesia bahwa transaksi keuangan masyarakat secara digital semakin berkembang. Ini beriringan dengan preferensi dan ekspektasi masyarakat untuk melakukan pembayaran digital, berbelanja secara online, serta akselerasi dari program digital banking termasuk internet banking dan mobile banking. Karena fenomena yang baru yang unik ini, OJK juga mengeluarkan cetak biru transportasi digital pada tahun 2021 lalu. Cetak biru tersebut mencantumkan 5 komponen penting terkait kebijakan layanan perbankan digital. Elemen-elemen tersebut adalah teknologi, manajemen risiko, pedoman implementasi data, tatanan institusi di dalam perbankan, serta kolaborasi. Dapat 4 arah strategis yang dapat menjadi pedoman. Beberapa di antaranya adalah penguatan pada struktur dan keuangan dalam berkompetisi. Caranya adalah dengan mempercepat konsolidasi dan penguatan kelompok usaha bank, meningkatkan aspek modal, menguatkan efisiensi pengelolaan, serta meningkatkan inovasi dari layanan produk. Akselerasi transformasi digital. Caranya yaitu menguatkan dalam tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi atau TI, membantu agar TI berperan sebagai game changers, meningkatkan kerja sama pada TI, serta implementasi dari Adventure Digital Bank. Penguatan peran perbankan caranya melalui pendalaman pasar keuangan dengan multi-activities business, meningkatkan edukasi dan akses keuangan, hingga pemanfaatan perkembangan perbankan di era digital guna mengoptimalisasi pembiayaan ekonomi, mendorong perbankan syariah agar mampu menjadi katalis bagi ekonomi digital syariah, serta penguatan partisipasi bank untuk pembiayaan yang berkelanjutan. Kontribusi BRIAPI untuk ekosistem digital Indonesia. Berikut adalah beberapa contoh dari hasil kerjasama antara BRIAPI dengan beberapa pihak lainnya. Yang pertama, meningkatnya transaksi K24 klik hingga 200%, pembayaran produk fiber connect lebih mudah setelah berintegrasi dengan BRIAPI. Yang ketiga, pembayaran mahasiswa baru Universitas Dayanu Iksanuddin. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ada di poin selanjutnya, yaitu keunggulan layanan digital banking. Sebagai bentuk inovasi teknologi, bank digital menawarkan ragam keuntungan yang bisa dinikmati oleh nasabah. Berikut lengkapnya. Layanan 24 jam. Dengan beroperasi melalui metode daring, tentu layanan digital banking harus bisa dimanfaatkan oleh para pengguna atau nasabah kapan saja dan di mana saja, sesuai dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, demi memenuhi kebutuhan nasabah, bank digital menawarkan layanan perbankan yang bisa diakses secara 24 jam. Sebagai nasabah bank digital, Anda juga bisa
melakukan transfer, pembayaran, pembukuan rekening, hingga layanan customer service selama 24 jam penuh. Jadi Anda tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk bisa menyelesaikan kebutuhan perbankan Anda. Layanan digital banking biasanya hadir dalam bentuk aplikasi yang ada di dalam smartphone Anda. Biaya admin yang terjangkau. Salah satu keuntungan lainnya yang ditawarkan oleh layanan digital banking adalah terjangkaunya biaya administrasinya yang ditawarkan. Jika Anda bisa melakukan transfer antar bank atau pembayaran tagihan melalui mesin ATM, Anda akan mendapatkan biaya administrasi yang dibebankan pada dana yang ada di dalam rekening. Namun, jika Anda melakukan aktivitas perbankan tersebut melalui bank digital, biasanya ada promo maupun layanan bebas biaya admin. Keuntungan ini tentunya cukup menjadi solusi yang baik bagi Anda yang ingin melakukan penghematan pengeluaran dari sumber dana yang ada di dalam rekening. Lalu selanjutnya, layanan keuangan inklusif. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, bank digital wajib untuk memberikan layanan keuangan yang inklusif. Layanan keuangan inklusif berarti pihak bank digital wajib untuk memberikan layanan untuk dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas. Dengan kata lain, bank dapat menjangkau masyarakat. Bank digital bisa tetap memberikan layanan perbankan yang optimal meskipun ada nasabah yang berada di kawasan pemukiman desa sekalipun. Layanan keuangan yang inklusif ini berhasil dilakukan berkat layanan internet. Jadi, selama Anda memiliki smartphone dengan koneksi internet yang stabil, Anda bisa memaksimalkan layanan digital banking untuk memenuhi segala bentuk aktivitas perbankan yang Anda butuhkan. Contoh adopsi digital di perbankan. Adapun digital di perbankan meningkat secara dramatis selama pandemi ini. Namun, tren yang kita lihat akan tetap ada. Kebutuhan untuk beralih ke layanan non-kontrak atau contactless merupakan katalis bagi lembaga keuangan yang berinvestasi pada solusi digital yang lebih matang dan mudah dipahami. Dan hasilnya adalah serangkaian teknologi yang banyak kita kenal saat ini. Seperti yang pertama, pembayaran tanpa kontak, yang kedua perbankan seluler, dan ketiga bank yang mengutamakan digital, dan yang terakhir pembiayaan terbuka. Audio Jungle.